Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap kali kita datang kepada Tuhan dalam segala keadaan kita, dalam keadaan baik maupun keadaan kurang baik, Dia Tuhan yang tidak pernah menolak kita. Kita bersyukur bahwa Allah senantiasa baik di dalam setiap musim hidup kita. Badai mungkin boleh ada, tetapi firman-Nya selalu menjadi jawaban bagi kita semua. Untuk itu mari kita mendengar kebenaran firman-Nya sebagai sumber kekuatan dan sumber kepastian dalam hidup kita. Sebelumnya kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga, kami datang masuk hadirat-Mu, mengucap syukur buat hari yang baru, buat kesehatan yang Tuhan beri, juga buat hati kami yang baru, yang mau dibentuk pagi hari ini dengan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengar dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah mempelai Kristus tak bercacat celah. Diambil dari Wahyu 14 ayat 1-5. Beginilah firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikut anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari kedatangannya kelak, Kristus akan datang sebagai mempelai pria untuk menjemput mempelai wanita. Jemaat atau gerejanya adalah calon mempelai-mempelai Kristus. Untuk menjadi mempelai Kristus, yaitu orang percaya harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang Tuhan kehendaki. Syarat utamanya adalah hidup tak bercacat celah. Hidup tak bercacat celah berarti hidup dalam kekudusan, tidak hidup dalam kecemaran dan hawa nafsu. Sebab kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Oleh karena itu, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mempelai Kristus adalah orang yang senantiasa karib dengan Tuhan. Seperti yang Kristus teladankan, ia senantiasa bergaul karib dengan Bapanya. Sesibuk apapun pelayanan yang dikerjakan, Kristus selalu menyediakan waktu bersekutu dengan Bapa, memisahkan diri dari segala kesibukan. Sudahkah kita memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan? Sesibuk apapun kita bekerja, tidak ada alasan untuk tidak berdoa, membangun kekariban dengan Kristus. Terlebih-lebih kita yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, membangun keakraban dengan Tuhan adalah hal yang utama. Pelayanan tak akan berdampak apa-apa tanpa ada penyertaan Roh Kudus, bukan? Mempelai Kristus adalah orang yang mengikuti anak domba itu kemanapun saja ia pergi. Ia berbicara tentang kesetiaan dan komitmen, mengikuti Tuhan dengan setia dan sepenuh hati. Sudahkah kita memenuhi syarat menjadi mempelai Kristus? Jika belum, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita mulai dari hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mau mempersiapkan diri kami menjadi mempelai Kristus yang gak bercacat celah. Ajar kami hidup dalam kekudusan, dan juga ajar kami hidup di dalam kesetiaan, di dalam mengiring Tuhan seumur hidup kami. Dan kami mau membangun keakraban semakin dekat dan semakin dekat untuk mempersiapkan di hidup kami menjadi mempelai Kristus yang layak di hadapan Tuhan. Pagi hari tak lupa kami berdoa agar berkat Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kami dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Hidup kami diberkati dan jadi saluran berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.